Setelah sekitar 2 jam menunggu di pelataran kantor sekretariat daerah Sumedang, akhirnya warga orang terdampak atau OTD Jati Gede bisa bertemu Bupati Sumedang pada Senin 19 Oktober 2020. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, perwakilan Pengadilan Negeri Sumedang, Asisten Pemerintahan Setda Sumedang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Satpol PP dan Kapolres Sumedang. Dalam menyampaikan aspirasinya, massa OTD Jati Gede terlihat menjaga ketertiban dan keamanan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan, pihaknya bersama tim orang terkena dampak sudah bekerja sama dengan baik dan berhasil menyelesaikan beberapa permasalahan OTD. Untuk gugatan-gugatan selanjutnya, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, serta akan berkoordinasi dengan pihak BPN berkaitan dengan tanah sepanjang lingkar timur dan elevasi, guna dihitung ulang berapa luas tanah dan berapa kakak yang harus dipenuhi haknya. Selanjutnya pihak Pemkab Sumedang akan menyampaikan langsung ke pusat dan memerintahkan langsung BPN untuk secepatnya menangani hal tersebut. Sementara untuk masalah hukum, pihaknya tidak bisa mengintervensi karena masalah gugatan merupakan kewenangan di pengadilan. Apapun yang menjadi hak warga dan sesuai dengan aturan berikut bukti-bukti, pastinya akan dipenuhi. Harapan dan tuntutan masyarakat tentu sesuai dengan perundangan yang berlaku. Berapa bulan sebelumnya KPU telah berhasil memfasilitasi masyarakat yang telah menangkan gugatan di pengadilan dan sudah dicairkan untuk 41 miliar lebih untuk 400 lebih 431 KK. Alhamdulillah itu setelah selesai 2020, padahal gugatannya 2015-2019. Ini pun hasil kerjasama kami dengan OTD dan menyampaikan surat ke pemerintah pusat untuk penganggaran. Yang kedua, sekarang ada harapan juga dari masyarakat. Ada beberapa yang terlewat seperti daerah di penambahan elevasi bendungan sepanjang Jalan Lingkar Timur, dan ada juga gugatan-gugatan yang belum selesai. Untuk itu kami akan menindaklanjuti aspirasinya sesuai dengan ketentuan. Pertama akan berkoordinasi dengan BPN berkaitan dengan tanah yang di sepanjang lingkar timur dan elevasi ini, sehingga didata ulang, dihitung ulang berapa alokasinya, dan nanti yang sesuai dengan aturan yang dia harus dipenuhi haknya akan disampaikan ke pemerintah pusat. Kita buat surat seperti itu. Yang kedua, pertama ke BPN untuk cepatnya mengolah lagi, kemudian ke pemerintah pusat untuk bisa menganggarkan, dan ketiga ini di pengadilan tentunya masalah hukum kan kita nggak bisa intervensi. Masalah sederhana, masalah gugatan biasa itu kewenangannya ada di ada di pengadilan atau di Mahkamah Agung. Itulah kami akan maksimalkan apa menjadi peran fungsi kewenangan kami itu tentunya, dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi harapannya apapun yang menjadi hak warga, kalau telah sesuai dengan aturan, ada bukti-buktinya ya dipenuhi itu. Ya, karena ketika proses dulu kan pasti ada yang kelewat, dan itu tentunya akan kita terus perjuangkan sesuai dengan aturan. Ya. Berapa lama lewat itu tadi, kenapa Pak untuk kendalanya sendiri? Ya, kendalanya mungkin teknis nanti Pak sudah bisa menyampaikan. Bayangkan dari banyaknya jumlah kan, kemudian kepemilikannya dan sebagainya, ada mungkin itu masalah kendala teknis di lapangan, tapi sedikit lah yang terlewat itu. Berapa bulan kira-kira akan? Ya itu kan lintas sektor ya, ada kami, ada pusat, ya kami nggak bisa menentukan kapan, ya harapannya secepatnya. Tapi yang menjadi kewenangan kami akan cepatnya untuk didorong ke BPN dan ke pemerintah pusat atau melalui BPWS. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Titus Diah, mengatakan pihaknya hari ini lebih cenderung mendorong dari sisi regulasi atau perundang-undangan. Faktanya, ada beberapa perkara yang terganjal aturan yang sekarang, dan pemerintah pusat belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sejak tahun 2015, di mana terdapat 700 kepala keluarga atau KK yang ingin mendapatkan haknya melalui proses pengadilan dan diselesaikan dengan gugatan sederhana sesuai Permen nomor 4 tahun 2019. Nah, hari ini mungkin kami lebih ke mendorong bagaimana nanti sesuai regulasi perundang-undangan gitu kan. Tadi yang diharapkan oleh FKOTD itu kan
hanya tinggal beberapa lagi yang belum memang diselesaikan dari pemerintah pusat terhadap daerah. Nah, hanya terganjal dengan aturan yang sekarang karena yang dianggap oleh mereka belum diselesaikan dari permasalahan komplain tahun 2015 sebanyak 700 kakak lagi itu yang hari ini ingin mereka proses ke pengadilan. Hanya di dalam regulasi mereka meminta ingin agar gugatan sederhana tetap diberlakukan sesuai Perma nomor 4 tahun 2019. Nah, sementara sekarang kan Perma belum dirubah, belum ada revisi. Jadi sehingga mereka mengacu ke tahun 2019. Hari ini mudah-mudahan kalau kami dari DPRD berharap bahwa keputusan yang akan dilakukan oleh pengadilan negeri sesuai dengan perundang-undangan itu masih mengacu ke Perma nomor 4 tahun 2019, artinya masih tetap gugatan sederhana karena mereka akan lebih dari dalam anggaran juga akan lebih kesederhanaan, kemudian prosesnya juga masih bisa diikuti, tidak terlalu memberatkan warga masyarakat yang memang hari ini kita juga paham dengan kondisi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai, tentunya itu juga menjadi kendala untuk secara perekonomian secara anggarannya. Ada anggapan bahwa gugatan sederhana ditolak, dari mana asalnya? Kemarin itu bulan-bulan kemarin kan itu ada aksi juga ke pengadilan negeri karena mereka bertanya setelah pemberkasan itu mereka menyodorkan berkas persyaratan ke pengadilan negeri itu ditolak oleh pengadilan negeri itu bahwa sekarang itu harus melalui gugatan biasa. Nah, sehingga mereka balik lagi ke kami ke DPRD meminta agar DPRD bisa mengabulkan, memberikan memfasilitasi komunikasi yang dibangun antara pengadilan negeri dengan pemerintah kemudian dengan DPRD gitu kan, untuk melakukan sebelah upaya terobosan kembali agar Perma 2019 masih diberlakukan karena memang sampai hari ini kita juga harus mengakui 2020 itu belum ada Perma yang baru, masih yang lama. Jadi sehingga mereka warga OTD itu berharap bahwa pemberlakuan Perma tahun 2019 itu tetap diberlakukan. Ya, awalnya ada penolakan dari pengadilan. Ya, ada penolakan dari pengadilan saat itu Pak, waktu pemberkasan itu. Padahal sebelumnya yang 306 kakak udah dicairkan kan? Betul, yang 407 terakhir kemarin itu 236 itu dicairkan per awal bulan Oktober. Yang nilainya 41 miliar itu. Iya.